Hi everyone, welcome back to The Olfactory. My name is Deb. Dan langsung aja teman-teman, di episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang satu brand designer, yaitu Maison Margiela Paris. Dan khususnya kita bakal ngobrolin tentang si line-nya yang replika. Jadi si line replika ini adalah salah satu line dari Maison Margiela Paris, di mana mereka membuat parfum yang menggambarkan dan menginterpretasikan familiar scent atau wangi-wangi yang familiar dan juga momen-momen yang familiar di berbagai tempat dan berbagai waktu ya. Jadi misalnya ada satu parfum yang namanya Lazy Sunday Morning, itu menggambarkan kalau kita lagi malas-malasan di hari Minggu pagi itu gimana sih wanginya. Ada juga namanya Whispers in the Library, wangi perpustakaan kalau kita lagi bisik-bisik di perpustakaan karena nggak boleh ribut tuh gimana sih. Ada juga namanya Lipstick On, yang ini sendiri yang punya aku ini namanya Music Festival, ngingetin kita tentang wangi musik-musik festival gitu ya, festival musik. Dan masih banyak lagi, and I'm sure kalian itu tidak asing, parfum ini tidak asing di telinga kalian, karena I'm sure a lot of you guys have heard of this perfume ataupun suka, ataupun beberapa dari kalian udah pernah coba banyak dari parfum ini. Cuman kenapa aku bikin video ini, karena honestly I receive a lot of DMs on Instagram. Banyak banget yang DM aku yang bilang kayak, "Kak, kalau beli parfum replika tuh yang mana dulu ya?" Atau kayak, "Kak, your top 3 replika apa sih? Paling enak apa sih?" Atau ada yang tanya, "Kak, udah ada YouTube-nya replika belum?" This is the first one, tapi sebetulnya aku pernah ngobrolin line parfum ini sama Ligia dari The Sensory Club. Cuman waktu itu kita ngobrolnya di IGTV, dan I'm so sorry kita nggak bisa post di feed karena memang waktu itu koneksinya lagi jelek, jadi kita keputus beberapa kali. So it's not possible, that's why I redo this whole thing. Aku bakal ngobrolin lagi karena banyak dari kalian yang tanya, jadi biar kalian gak penasaran. So kalau kalian emang masih penasaran, you guys should just stay tuned. Thank you for tuning in guys. Jadi langsung aja, a little brief history about Maison Margiela. Maison Margiela itu actually adalah sebuah fashion brand dari Paris. Yes, it is actually a designer brand, it is not a niche brand. Banyak yang a lot of people mistaken replica for a niche fragrance, walaupun wanginya itu juga niche. Dan sekarang tambah kesini tuh arti dari kata niche itu lebih rancu dan lebih lebar ya. Banyak parfum-parfum yang sebetulnya dirilis oleh fashion brand, fashion house, yang wanginya sebetulnya niche, and this is actually one of them. But kalau kalian tanya, Maison Margiela itu actually is a fashion brand dari Paris. Dan di lini replika ini sendiri mereka sebenarnya udah rilis, kalau nggak salah tadi aku cek ada 18 parfum. Cuma di sini aku cuma ada 15. Yang missing dari koleksi ini adalah satu At The Barbers. I don't know why aku somehow belum pernah cium At The Barbers. Kedua T-Escape, somehow aku juga belum cium itu, dan itu kayaknya rilisan yang lumayan baru, bukan yang lama ya. I don't know 2018, 2019, but I have never gotten into it dan aku belum pernah cium, so I cannot speak about it. Dan yang ketiga adalah Lazy Sunday Morning yang Chinese New Year Edition, Lunar New Year Edition. Aku rasa sih wanginya mungkin nggak jauh beda dengan Lazy Sunday Morning yang sudah ada. Jadi di sini ada 15 dan kita akan mengobrolin parfum ini dari beberapa kategori. Jadi di sini sebetulnya yang akan aku aku sajikan bagi kalian itu adalah sebuah buying guide, sort of a buying guide. Jadi buat kalian yang mau beli, kalian nggak bingung beli yang mana, jadi aku bakal kategorikan. Dan karena di sini ada 15 parfum guys, so bear with me. Dan juga aku bakal ngobrolin setiap parfum ini lumayan cepat dan ringkas. Aku nggak bakal sedetail biasanya karena ini ada banyak banget ya, dan I don't wanna bore you with my long video. So I try to be as quick as possible, cuman I try to be informative as possible to you guys as well. Jadi kategorinya gimana? Kategorinya akan dibagi dari 2 kategori besar, yaitu light perfume and heavy perfume. Karena di otakku sendiri ketika aku cium dari parfum Maison Margiela ini, aku langsung bedain, oh ini Maison Margiela replika yang heavy, oh ini replika yang light. Dan sebetulnya hampir semua sih dari full bottleku yang aku punya ini adalah yang heavy. Aku belum punya full bottle yang light. Jadi di sini aku bakal speak from some of the full bottles, beberapa juga dari VL, dan juga ada beberapa di can yang aku dikasih dari teman-teman. Ada yang dari Chumbi Store juga, thank you so much Dede, shout out. Terus ada yang aku dikasih Rani juga, dan aku juga dikasih dari Lily Perfumery.
So yes, that's how I will categorize it, light sama heavy. Cuman selain itu juga aku bakal ada satu kategori lain, itu kategori discontinued. Jadi 3 parfum yang bakal aku obrolin di awal ini adalah 3 parfum Maison Margiela replika yang sudah di discontinue. Sayang banget sih, dan they're actually really good fragrance. Dan aku bakal ngomongin di awal, dan aku bakal state dari awal kalau ini udah di discontinue. Jadi kalau kalian cari mungkin agak susah nyarinya, but try your light, you might find it. Oke, jadi kita mulai dulu dari parfum yang sudah di discontinue. Yang pertama di sini ada Promenade in the Gardens, dan ini tuh aku dikasih sama Rani. Promenade in the Gardens wanginya gimana? For me, it is a very green and woody fragrance, and it is patchouli driven. Jadi wanginya itu hijau, ada green notesnya, green accordsnya enak banget. Dia ada wangi woody-nya juga. There's a little floral here, green notesnya very prominent. Rose floral yang prominent di sini adalah wangi rose, dan rose itu setelah green accords-nya kecampur sama rose, dia langsung diikuti dengan wangi woody accords, di mana woody accords di sini adalah campuran antara sandalwood dan vetiver juga. So it's a green woody scent, I would say, with a hint of rose. It's really nice. Dan satu notes lagi yang prominent di sini adalah patchoulinya. Jadi patchoulinya itu ada di overall scent-nya. Jadi kalian bisa bayangin gimana dia sedikit green, dia ada rose-nya, dia woody, dan dia ada in the background ada patchoulinya. Jadi bikin dia sedikit lebih ada volumenya. Jadi dia nggak terlalu light ya, dia ada volumenya. It's really nice, I really like it, but sadly it is discontinued. Oke, yang kedua adalah Funfair Evening. Ini actually aku dikasih sama Lily dari Lily Perfumery. Dan yang tadi si Promenade itu aku dikasih sama Rani. Si Funfair Evening ini, for me it's a very heavy floral scent. Ini tuh aku bilang adalah wangi floral yang hampir leaning into gourmand. Jadi dia antara floral dan gourmand. Dan gourmand di sini adalah gourmand dari sweet fruits ya. Jadi dia openingnya itu very floral, heavy, sharp, kayak floralnya tuh banget gitu. And I can tell you this karena hidungku tidak terbiasa nyium floral yang kencang banget. So for me this is very sharp. It leads to gourmand. Openingnya itu ada orange blossom, dan dia juga ada vanilla. Dan setelah si orange blossom dan vanillanya keluar, dia pelan-pelan mulai keluar wangi fruits yang manis. Dan disinilah dia mulai jadi parfum gourmand. Dan selain ada fruit dan si orange blossom dan vanilla itu, satu notes lagi yang aku bisa detect di sini, dan ini tuh notesnya tuh kayak menyelimuti wangi semuanya ini dari opening sampai akhir juga itu ada wangi spicy dari star anise, dan wanginya itu agak-agak gimana ya, very spicy, agak semriwing juga, and it makes it aku rasa ini juga salah satu notes yang bikin parfum ini terasa sharp. It's really nice, tapi I don't know if I can wear it every day, but it's really nice. Kalau kalian suka floral, you might wanna try this, but sadly it is also discontinued. Funfair Evening. Dan yang ketiga yang sudah discontinued juga adalah actually one of my favorite from Replicas. It is Lipstick On. I love it so much. Ini tuh wanginya adalah campuran iris. It's a waxy powdery iris. Namanya Lipstick On karena si Replica ini ingin mencoba menggambarkan wangi lipstick ini aku masih ada si botolnya. So this is the full bottle. It is night blush and rice powder. Jadi mengingatkan sama night blush and rice powder. It is a waxy iris lipstick like scent. Dia ada facet powdery-nya juga. It mimics the smell of lipstick and it nails it. Aku rasa ini bener-bener wanginya kayak lipstick yang masih baru dan baru dibuka, itu wanginya kayak gitu. Dan aku juga bisa cium wangi selain dia ada wangi iris dan wangi ada wangi irisnya dan powderingnya itu, aku juga bisa cium ada wangi heliotrope juga di sini. Heliotrope itu wanginya lebih ke arah vanilla powdery, agak almondy juga, dan aku rasa wangi heliotrope di sini yang nambah bikin parfum ini jadi tambah lebih powdery. It's really nice. It's powdery, it's sweet, it's intoxicating. For me, it's really sexy. I love it. Aku pakai ini kalau buat malam. I really love it. Dan for me, it is full bottle worthy. Cuman sayangnya dia juga udah discontinued. So I only have one bottle. Aku bakal sayang banget botol ini. Okay, so those are the 3 bottles that have been discontinued. The 3 scents that have been discontinued. Kita sekarang langsung masuk ke kategori pertama, yaitu kategori yang light. Di kategori yang light pertama ada Flower Market. Flower Market ini adalah
cocok buat kalian yang suka wangi floral, terutama buat kalian yang suka wangi white floral, karena Flower Market ini adalah campuran antara berbagai macam white floral. Kalau nggak salah di sini ada freesia, ada tuberose, dan ada jasmine. Cuman honestly di hidungku dan di kulitku yang sangat prominent itu adalah wangi jasmine-nya. Tapi selain dia wanginya, walaupun namanya Flower Market dan wanginya emang heavy floral, I think another notes that is heavy here is the fruit accords. Di sini kalau nggak salah ada peach ya, ada buahnya itu buah peach. I think the peach accord here is very strong as well. It gives you that musky peach scent. Kebayangkan kayak wangi fruit peach yang musky gimana dicampur dengan wangi floral. It's very feminine leaning. It's very fresh. It's very bright. Ada sweetnessnya juga. There's a bit of green notes juga di sini. Cuman very dikit banget sih green notesnya, nggak terlalu prominent. Again, yang prominent adalah jasmine dan peachnya. It's a fresh floral scent that slowly turns into a fruity scent. Jadi buat aku di dry down-nya dia itu lebih kerasa fruity-nya daripada floralnya. SPL-nya gimana? For me, almost all the Maison Margiela itu SPL-nya itu moderate aja. Dia longevity-nya sekitar 4 jam, 3-4 jam, mungkin 5 jam kalau kulit kalian cocok. Di kulitku cuma 3-4 jam, dan projection-nya di awalnya kencang, cuman setelah 1 jam dia turns into skin scent sadly. But it's a really nice scent, emang wanginya tuh unik-unik, but yes, the performance, I wish it has better performance. So that is the first one, and that is Flower Market, and that is a bouquet of white floral, fresh white floral that turns into a fruity, musky scent. Terus di yang kedua ada Springtime in a Park. Ini juga buat kalian yang suka sama wangi floral. Bedanya apa sih? Springtime in a Park ini buat aku lebih bright, lebih sparkly. Dan ini actually very simple. Kalau kalian lihat ingredientsnya itu dia cuman ada 3 kalau nggak salah. Dia ada pear, ada lily of the valley, dan ada musk. Dan memang aku bisa cium banget pearnya di sini. I think pearnya is the dominant notes here. Lily of the valley-nya ada, tapi very in the background. Jadi benar-benar cuman blanketing the pear. Yang kencang itu pearnya. Jadi the main player is the pear. Ada wangi floralnya si Lily of the Valley, ada sedikit banget di background, cuman overall masih kecium juga wangi floralnya. So it's a fruity floral, jadi bukan floral fruity, I would say it's a fruity floral scent. It's brighter, it's sparkly, dan lebih lebih terang aja. Aku rasa lebih happy wanginya daripada si Flower Market. Lebih light juga karena si Flower Market lebih ke arah white flower yang agak sedikit berat white flowernya. Di sini wanginya lebih bright and lebih sparkly. It's really nice. It's I really like it actually. Antara dua ini, antara Flower Market sama si Springtime in a Park, aku lebih suka si Springtime in a Park. Cuman dia juga performance-nya sama aja sama si Flower Market. Longevity-nya 3-4 jam dan projection-nya juga strong di awal. Cuman setelah itu dia moderate to low honestly. Terus yang ketiga di kategori light ya, dia ada wangi clean scent, dan ini I think this is one of the most favorite dan yang paling terkenal dari replika ini adalah si Lazy Sunday Morning. Kalian pasti pernah dengar Lazy Sunday Morning itu basically wanginya, I think namanya itu cocok banget sama wanginya karena emang wanginya tuh kayak minggu pagi yang enak ketika matahari baru masuk kamar, terus tidurnya di tempat tidurnya itu spraynya putih semua, white linen, it's white bed sheets, it's really nice, it's very crispy, jadi wanginya itu crispy. There's a clean laundry scent here, it's very clean. There's musk, and there's also a hint of flowers, dan flowernya di sini itu rose, cuman rose-nya di sini sangat amat subtle karena yang memang kencang adalah wangi clean-nya dan wangi aldehyde-nya itu di situ lumayan kencang sih. I really like it. I get a little bit of rose dan juga iris, cuman again it's very faint. The main player is aldehydes here. It's really nice kalau kalian emang suka wangi-wangi yang clean, kalian suka wangi yang musky, I love it. Kalian bakal suka ini juga. Cuman to be honest, this also reminds me of Narciso Rodriguez yang For Her, yang Eau de Toilette actually, yang pertama kali keluar, yang botolnya hitam dan tinggi. Itu wangi ini mengingatkan aku sama si Narciso Rodriguez For Her yang Eau de Toilette. Cuman si Narciso itu buat aku lebih bitter dan lebih sharp. Ini jauh lebih soft dan lebih clean rasanya. Karena si Narciso itu lebih ke arah musky-nya, ini lebih ke arah clean-nya. It's a nice fragrance to stay at home with. Kalau kalian
WFH, kalian mau seharian di rumah, mau males-malesan, mau mager-mageran, ini adalah salah satu parfum yang enak banget dipakai karena kalian bakal kerasa mager-mageran tapi masih bersih gitu. So that is Lazy Sunday Morning. Another one on light and clean scent. Di sini ada Bubble Bath. Bubble Bath ini kalau nggak salah dirilis tahun 2020, jadi ini masih lumayan baru dan aku lihat vialnya banyak yang jual tuh. Bubble Bath ini is really nice. It's somewhat similar to Lazy Sunday Morning. Overall feelingnya sama. It has that clean scent, skin scent juga. Cuman bedanya si Bubble Bath ini jauh lebih soapy, dan jauh lebih ada fragrance-nya. Jadi lebih ada scent yang beda-beda gitu loh. Karena di Bubble Bath ini dia ada wangi soapy-nya dan dia juga ada wangi a hint of coconut that I get here, and it makes it really nice. Dia wanginya jadi lebih round dibanding si Lazy Sunday Morning. Dia lebih apa ya? Lebih ada bodinya gitu wanginya. It's less aldehydic, walaupun buat aku masih ada aldehydes-nya juga. There's more flowers here, there's more coconut, making it more of a fragrance daripada si Lazy Sunday Morning. Kalau Lazy Sunday Morning itu wanginya kayak skin scent, clean scent, hampir nggak ada wanginya tapi enak. This has more fragrance in it. Jadi kalau kalian emang mau cari wangi yang agak clean tapi yang masih wangi, masih lumayan ada wangi atau scentnya, you guys can try Bubble Bath. It's very soapy, it's very coconutty, it's a little flowery juga, it's really nice. Cuman aku honestly belum pernah coba dia full wear, jadi I don't know how the performance is. Cuman kalau yang aku lihat dari reviewnya juga di Fragrantica, dia average longevity-nya is 3 to 4 hours, dan juga dia productionnya malah lebih lebih low dibanding ya si Springtime in a Park atau Flower Market ataupun Lazy Sunday Morning. So I still don't know, you can tell me kalau kalian emang udah coba Bubble Bath gimana. But it's a very cozy scent. Enak banget dipakai juga, very comforting juga kayak si Lazy Sunday Morning. Cuma bedanya Lazy Sunday Morning lebih sparkling, ini lebih kalem dan lebih ada bodinya. But it's super nice. I think this is gonna be everyone's favorite juga si Bubble Bath. Masih di kategori light, dan di sini juga ada wangi coconut-nya. Cuman yang parfum yang ini itu lebih ke arah solar ya. Jadi dia lebih ke wangi arah suntan lotion, wangi-wangi matahari. Yes, and it is Beach Walk. Beach Walk ini wanginya very coconutty, very suntan-like. Jadi wanginya bener-bener kayak suntan. It reminds me a little of Humans yang EOS, yang produk lokal Indonesia. It reminds me of that. Cuman bedanya di sini dia juga ada wangi citrusnya, and it is musky as well. Jadi aku rasa salah satu wangi yang sama di some similarities that I find in all of these replica fragrances are the musk. The musk is very prominent, cuman nggak seprominent si Narciso Rodriguez, but it's there. But the musk here is very soft and it's very gentle, very comforting gitu. Dan again, back to Beach Walk, it has that coconut vibe, cuman coconutnya jauh lebih prominent di Beach Walk daripada di Bubble Bath. It's there's yellow flower here as well, there's ilang-ilang. Jadi buat kalian yang suka ilang-ilang, you might wanna try this. Ada sedikit wangi ilang-ilang yang dicampur dengan wangi suntan lotion, yang sebetulnya itu adalah dari Accords coconutnya. It's very nice. Again, it reminds me of Humans EOS. SPL-nya juga ini aku rasa sama, sekitar 4 jam mungkin, karena dia wanginya lebih solid, mungkin dia tahan sedikit lebih lama. Dan ini aku rasa cocok buat panas-panasan. Ini aku bisa kebayang ini bisa wangi yang bisa kalian pakai, atau parfum yang bisa kalian pakai di hari-hari yang panas. Sebetulnya di sini juga ada wangi citrus sedikit, dan citrus di Beach Walk ini mengingatkan aku sama citrus yang ada di salah satu parfum replika juga ya, nanti yang namanya Under the Lemon Tree. Cuman nanti yang di Under the Lemon Tree itu dia jauh lebih citrus, but we'll get to that later. So this is Beach Walk. If you like solar, wangi matahari, solar fragrances, if you like coconut, if you like suntan lotion, ilang-ilang, and all of that, you might wanna try Beach Walk. Dan setelah kita males-malesan di pantai tadi ya, pakai Beach Walk gitu, terus kita tiba-tiba ngerasa lebih adventurous dan kita pengen langsung berlayar, dan we can wear Sailing Day, karena di sini juga ada wangi yang di sini adalah, aku rasa ini adalah parfum replika yang memiliki marine atau aquatic accords. Jadi I think this is the only aquatic atau marine perfume from replica, and it is called Sailing Day. It is very aquatic guys, aquatic banget.
Cuman aquaticnya di sini itu dicampur sama wangi clean, jadi it's marine atau aquatic and aldehydes I think. So that's what makes it unik ya, karena biasanya kalau marine kan jatuhnya wanginya jadi lumayan amis dan asin gitu. But here dia walaupun dia ada marine notes-nya, ada aquatic notes-nya, dia jatuhnya lebih ke arah clean karena dicampur dengan aku rasa ada wangi aldehydes-nya itu. It's pretty unique. Cuman aku rasa marine-nya juga di sini lumayan prominent. Marine di sini itu juga aku bisa cium ada wangi ambergris-nya juga yang bikin apa ya, tambah ngasih wangi marine like ke parfum ini. Cuman again like what I said, it is not salty, it is not amis, it's very fresh instead. Dan on my skin ini tahannya juga sama sekitar 4 jaman. Cuman dia projectionnya aku rasa di awalnya jauh lebih strong dibanding yang lain, karena somehow I don't know why aquatic notes itu on my skin itu projects pretty well. Cuman dia itu walaupun di openingnya dia very aquatic ya, for me the dry down on selling days itu lebih ke arah musky aldehyde. So it is parfum aquatic banyak banget out there guys, like it's not a mind-blowing, it's not a groundbreaking scent, no, but it's a little different than any other aquatic perfumes karena dia ada aldehydes-nya. But it is, buat aku sih, to be honest, karena aku bukan bukan fan wangi aquatic, I won't get a full bottle, but it is still a nice scent kalau kalian emang cari wangi-wangi yang fresh dan wangi-wangi yang mengingatkan kalian dengan wangi lautan. Oke. Sekarang kita masih di kategori light, and this is the last one on the light category, and it is Under the Lemon Tree. Under the Lemon Tree is the only citrus fragrance in Replica Maison Margiela. This is actually my favorite guys. Ini satu parfum Replica yang aku suka banget, yang aku belum punya full bottle-nya. Dan again, Under the Lemon Tree ini aku rasa citrusnya itu very prominent, dan sedikit tadi ketika aku cium Beach Walk juga itu ada wangi citrus yang mengingatkan aku sama ini. But here the citrus is more prominent, wanginya benar-benar sparkling. There's lemon, there's also lime here. For me di sini I don't know why ada sedikit wangi aquaticnya yang aku dapat di hidungku ya, and that's what makes it interesting for me. Walaupun wangi aquatic ini nggak tertulis di Fragrantica, cuman I don't know why on my skin and on my nose dia ini adalah campuran lemon, lime, dan juga sedikit aquatic notes. Dan dia juga ada wangi manisnya sedikit, and wangi manisnya ini yang bikin dia sparkle. Aku pernah baca satu review ya di Fragrantica, dan dia bilang kayak wangi ini tuh benar-benar kayak fotorealistik ketika kalian duduk di bawah lemon trees, kan namanya Under the Lemon Trees. Jadi wanginya benar-benar kayak gini karena benar-benar kayak wanginya tuh fresh lemon juice yang fresh gitu. I really like it. SPL-nya juga sebetulnya sama aja, dia di kulitku tahan sekitar 4 jaman. Cuman dia projectionnya on my skin is really great karena memang my skin itu sama citrus, beberapa citrus di kulitku berubah jadi sour, tapi ketika citrusnya cocok itu projectnya oke banget. So this actually projects really well on my skin. Selama 2 jam dia projectnya lumayan kenceng, and I actually get compliments from wearing this. So this is Under the Lemon Tree, a very fresh lemon fragrance. On my nose, there's a little aquatic there. I don't know kalau kalian bakal temuin juga, but if you like lemon scent dan kalian suka yang sparkling, you might wanna try Under the Lemon Tree. You will not regret it. Oke, so sekarang kita bakal ke parfum yang wanginya lebih sedikit heavy. Kalau tadi itu yang light, ini kita sekarang ke wangi yang sedikit lebih heavy. Cuman di parfum pertama, ini actually sebetulnya itu bukan heavy banget. Dia, aku rasa si Music Festival ini itu adalah parfum yang stands in between light and heavy. Jadi dibilang heavy banget dia juga enggak, dibilang light banget dia juga enggak. Kenapa? Karena buat aku ini ada wanginya adalah wangi woody green yang bener-bener bener-bener green dan bener-bener woody, cuman bukan yang berat dan bukan yang ringan gitu loh. Jadi ini parfum yang bener-bener in between. For me, si Music Festival ini it's a very green and woody scent. Di sini itu wanginya itu sangat unik. For me, it's very relaxing, it's very comfortable, bikin hidung gak capek ketika dicium. Itu wanginya tuh bukan yang jumping, bukan yang kompleks gitu loh, cuman yang bener-bener relaxing dan nyaman banget buat di sniff dan buat dipakai. Scents di sini, of course di sini itu ada, it's a mixture of apple, cannabis, patchouli, and incense. Dan wanginya itu mengingatkan aku sama wangi rumput yang basah dan earthy gitu loh guys. I really like it.
I actually have a full bottle here. Ini bungkusnya dan full botolnya itu kalau nggak salah yang ini. Jadi dia jusnya juga kuning ya, bukan yang heavy. Karena yang heavy kebanyakan jusnya lebih ambery, lebih merah gitu, lebih coklat gitu wanginya. So yes, I really like music festival. I actually just wrote about this on my Instagram. I really enjoy it. Very relaxing. It's a perfect scent to stay at home with. Jadi kalau kalian mau stay at home, kalian pengen wangi yang clean, yang fresh, kalian bisa pakai si Lazy Sunday Morning. Cuma kalau kalian pengen wangi yang earthy, yang comforting, yang kayak wangi tanah, wangi rumput yang basah, you can try si Music Festival. It's really nice. There's tobacco there, there's incense there, and there's patchouli there as well. It's really nice. You guys should try it. It's worth trying sih aku rasa. Oke, sekarang kita ke arah yang lebih heavy ya. And I will start with Whispers in the Library. Whispers in the Library ini wangi yang katanya dibikin untuk menyerupai wangi perpustakaan ketika kita sedang buka buku gitu ya. Wanginya jadi seperti itu, dan juga wangi-wangi kayu dari rak buku yang ada di perpustakaan. Si Whispers in the Library ini, I would say that this is an oriental fragrance. As the name suggests, it mimics perpustakaan memang. Wanginya oriental karena dia ada vanillanya. But for me, this is a very oriental fragrance with a modern twist. Jadi ada modern twistnya juga. It's a woody vanilla, very comforting. Dan dia juga ada sedikit wangi sweet yang bukan dari vanilla, cuman ada sedikit wangi sweet yang dari si wangi cedarnya. It's a little waxy as well, dan juga ada sedikit wangi peppery-nya. Aku rasa itu yang bikin apa ya, yang bikin parfum ini sedikit modern dari traditional oriental, karena dia ada peppery-nya dan dia juga ada sedikit wangi waxy dan a little sparkle from cedarnya. It's a very comforting scent. If you like vanilla, you might wanna like this one, and you might wanna try si Whispers in the Library. SPL-nya gimana? Actually, the Whispers in the Library itu last longer than the usual replica. Ini tahan di kulitku sekitar 5-6 jam, so it is not that bad. Dan projectionnya dia lumayan moderate, lumayan kecium dari arm's length, lumayan kecium lah. So that is the first one on the heavy scents, and it is Whispers in the Library. Kedua di heavy scents kita ada coffee vanilla lagi. Ini wanginya coffee vanilla, but it is called Coffee Break. Coffee Break ini kalau nggak salah ditulis di tahun 2019. Dan Coffee Break ini dia walaupun ada vanillanya juga, di hidungku I can pick up vanilla, but I think this is more of a fougere scent karena notes yang predominant di sini. Jadi di opening itu ketika aku semprot pertama kali, yang keluar itu adalah wangi lavendernya. Wangi lavendernya so strong, it's like a fougere lavender yang biasanya kalau kalian tahu wangi fougere kayak gimana, lavender kayak gimana, it smells just like a normal fougere scent. But a while after that, sekitar beberapa detik setelah itu, ketika lavendernya udah mulai turun ke bawah gitu ya, tiba-tiba ada wangi kopi susu manis yang enak banget, and that is why it's called Coffee Break. And yes, the coffee accords here is really nice. It smells like cappuccino atau latte gitu. Jadi emang kopi yang udah kecampur sama milk sama vanilla, dan dia sedikit manis, dan wangi kopinya itu enak banget. It really smells like kayak kopi susu manis gitu guys. Jadi dicampur sama wangi lavender. Cuman lavendernya bukan yang prominent, dia prominent di awal aja, di opening aja. Setelah coffee dan milk dan vanillanya masuk, dia lavendernya kayak stays in the background. It's still there, but it is not dominant. It is really nice. Lama-lama tambah kopinya, lama-lama wangi kopinya tambah kenceng, dan dia pelan-pelan dari fougere berubah jadi wangi gourmand on my skin. Karena ketika aku di dry down aku cium ini, I think this is more gourmand than fougere. It's really nice longevity. I honestly don't know, aku belum pernah pakai ini juga secara full wear. Cuman di Fragrantica dibilang ditahan sekitar 3-4 jam juga with moderate projection too. Okay, the second last on the heavy one, kita ada Jazz Club. And Jazz Club is actually one of my favorites, and that's why I bought a full bottle of Jazz Club right here. Ini itu wanginya for me, there's rum, there's tobacco here, jadi wangi tembakau, wangi rum, dia sedikit boozy. Actually no, it's pretty boozy, it's pretty heady. Wanginya very addictive, very intoxicating. Dia ada sedikit manisnya juga, karena memang dia, kenapa dia boozy? Karena dia emang mengingatkan sama mau mereplika wangi-wangi Jazz Club di Brooklyn, di New York. Dan dia bilang fragrance description-nya juga heady cocktails and cigars. Jadi pengen mimik wangi-wangi cocktail alkohol dan wangi cigar.
and it is super nice, guys. For me, this is such a seductive scent. It is very sexy as well. It is very unisex. Cowok-cewek bisa pakai semua, walaupun banyak orang bilang ini leaning to masculine. For me, it is super nice. It is very rich. It is very heavy. Campuran antara tobacco sama ramnya juga enak banget. It's a little dark as well, and it is a little sweet. And it is actually the first replica that I fell in love with. Satu parfum replika yang pertama kali aku jatuh cinta banget itu adalah Jazz Club dan si Lipstick On. And yes, that's why I have the full bottle. It is addictive. Jadi ketika aku cium ini pertama kali itu, aku ketika pulang, aku langsung kayak, kok enak banget ya wangi gue ya, ini apa ya? Jadi pengen lagi, and finally I had the full bottle. Dan si Jazz Club ini juga, for me, ini cocok banget buat wangi dating scent sih. Aku rasa buat malam hari, ketika kalian mau date night, buat dating itu cocok banget karena emang wanginya tuh very seductive, sexy, very, gimana ya, very alluring I would say. It's really nice dan it's just sexy. I love it, and dia SPL-nya juga lebih bagus daripada yang lainnya. Dia performanya lebih oke. On my skin dia tahan sekitar 6 jaman, so it's pretty good. Dan projectionnya juga lumayan oke. I constantly get whiffs of Jazz Club ketika aku pakai Jazz Club selama mungkin sampai 3 jam, 4 jam lah, aku selalu dapat whiff dari kulitku sendiri. So I think it's a good indication, and I do get compliments here. My husband loves it when I wear Jazz Club. Terus yang terakhir di sini ada salah satu parfum. Actually, this is my favorite replica perfume, and it is by The Fireplace. By The Fireplace ini fragrance description-nya adalah burning wood and chestnut, and it is basically that. Ini bener wanginya itu bener-bener kayak wangi kayu yang lagi dibakar, dan yang dibakar itu adalah chestnut. Chestnut itu apa ya, kayak adalah satu kacang-kacangan yang biasanya kalau di luar negeri ketika winter mereka dijual di pinggir jalan dan di roast gitu ya. Waktu aku tinggal di Australia, in Melbourne, there's a lot of people that sells chestnut on the street on winter. Dan ketika aku lagi jalan tuh langsung kecium gitu aja kan wangi chestnutnya. Dan ketika aku pertama kali cium ini, it transports me back to Melbourne in winter, and that's why I love it. Wangi itu bener-bener wangi photorealistic of chestnut being roasted. Aku nggak tahu mereka bikinnya gimana. Ada wangi chestnutsnya, ada wangi smokinessnya juga, dan dia ada wangi sedikit sparkling, apa ya, ketika lagi dibakar kan kayak ada poppingnya gitu ya, dan itu juga somehow tuh kecium di otakku. Dia juga ada sedikit sweetnessnya. I really love it. It's a chestnut scent. It's warm. It's photorealistic. It's woody juga. Dia juga sedikit balsamic. It is a little sweet. It is a little ambery, dan juga ada sedikit vanilla di sini. It is super lovely. I actually wanna spray it once again just to remind me. It's super nice. It basically smells like roasted chestnut. I love it. For me, this is signature scent worthy. Kalau kalian pengen cari signature scent dan kalian belum nemu, you might want to try this one. Ini wanginya sangat unik. I have never found any other perfume that smells like this one. I might, kalau ini habis, mungkin aku bakal beli lagi. I might repurchase this one because it is just that unique. It is just that nice. Dan buat kalian yang emang suka koleksi parfum, you might wanna get this one karena ya nggak banyak aja wangi parfum yang seperti ini. Katanya ada sih di lapisan perfumer, but I've never tried. But for me, this is super nice, and that is by The Fireplace. Okay guys, so with that by The Fireplace, I think that is the end of the video. Kalau kalian dengerin tadi dari awal, kita udah ngobrolin 15 wangi dari si replika Maison Margiela. Dari yang discontinued, dari yang wangi yang light. Di light tadi ada yang flowery, ada yang clean, ada yang citrus, ada yang aquatic, dan juga ada yang heavy scents juga. So, please let me know which one is your favorite. Tulis di kolom bawah, di kolom komentar. And if you like this video, please like this video. If you like my videos, subscribe to my channel. Dan juga kalau kalian pengen share videos ini to your friends, please do. And I hope to see you in my next video, guys. Bye-bye.